Halo semuanya, langsung aja kita mulai bedah materi hari ini. Kali ini kita bakal mengupas tuntas sebuah panduan praktis yang bisa dibilang life-changing banget tentang gimana caranya kita bisa meretas atau mengupgrade level nutrisi dari makanan instan favorit kita. Ya, kalian gak salah dengar, kita bakal belajar cara menyehatkan makanan kemasan tanpa harus berhenti memakannya sama sekali. Coba bayangin, kalian tetap bisa menikmati enaknya makanan cepat saji, tapi dengan nilai gizi yang jauh-jauh lebih optimal. Nah, ini pasti pertanyaan terbesar kalian kan? Jujur aja, ini alasan kenapa kita semua ada di sini. Apakah kita benar-benar harus mencoret mie instan dari hidup kita selamanya? Apa iya kita harus mengorbankan semua makanan enak dan praktis demi hidup sehat? Kabar baiknya, sama sekali enggak. Ini tuh tentang gimana kita bisa berkompromi dengan cerdas, bukan asal pantang secara buta. Kita cuma perlu tahu gimana cara ngakalin sistemnya. Oke, sebelum kita mulai ngehack, kita samain persepsi dulu nih tentang apa yang sebenarnya lagi kita hadapi. Namanya makanan olahan super atau ultra processed food yang sering disingkat UPF. Pada dasarnya, ini adalah makanan instan atau kemasan yang emang praktis banget. Tapi sayangnya mereka punya semacam bak bawaan di sistem nutrisinya. Makanan-makanan ini tuh biasanya sangat tinggi natrium atau garam, tinggi gula, dan tinggi lemak jenuh. Di sisi lain, mereka sangat miskin serat dan mikronutrien yang sebenarnya dibutuhin banget sama tubuh kita. Kenapa bisa gitu? Karena proses pengolahan di pabrik yang panjang itu seringkali melucuti nutrisi asli dari bahan dasarnya, cuma demi bikin masa simpannya lebih lama. Terus gimana cara kita memperbaikinya? Di pembahasan kali ini, kita punya 6 jurus rahasia. Mulai dari konsep dasar modifikasi makanan olahan, teknik kali buffing nutrisi tambahan, trik kurangi zat aditif, milih metode masak yang sehat, rahasia urutan makan yang tepat, sampai ke modifikasi cepat buat sehari-hari. Langsung aja kita masuk ke jurus yang pertama, rahasia modifikasi makanan olahan. Ini tuh fondasi dari seluruh filosofi perhetasan makanan kita hari ini. Intinya bukan tentang pelarangan, tapi tentang penyeimbangan. Ada satu kutipan menarik dari sumber pedoman kita yang bilang, gunakan UPF hanya sebagai kanvas. Ini metafora visual yang brilian banget sumpah. Jangan pernah ngelihat semangkuk mie instan sebagai sebuah hidangan yang udah selesai. Lihatlah itu sebagai kanvas kosong. Kalian adalah senimannya, dan bahan-bahan segar utuh di dapur kalian itu adalah catnya. Jadi kitalah yang pegang kendali penuh atas hasil akhir mahakarya makanan kita. Lanjut ke jurus yang kedua, teknik buffing nutrisi tambahan. Buat kalian yang suka ngegame, pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah buffing, yaitu teknik ngasih kekuatan ekstra buat menutupi kelemahan yang ada pada karakter kita. Nah, dalam hal ini, karakternya adalah makanan kita. Aturan emasnya di sini. Jangan pernah makan makanan instan sendirian. Punya mie instan, jangan cuma direbus sama bumbunya doang. Tambahin 2 genggam sawi, bok choy, atau tauge, terus masukin sumber protein kayak telur, tahu, atau irisan ayam. Kalian suka sereal manis? Gampang. Campurin aja sama chia seeds, kacang almond, atau potongan buah segar buat memperlambat penyerapan gulanya secara signifikan. Atau mungkin lagi mau goreng nugget. Seimbangkan kalori padatnya dengan nyajiin nugget itu bareng porsi salad sayur yang jauh lebih besar. Intinya, kita menutupi kelemahan gizi makanan instan dengan kekuatan gizi utuh. Masuk ke bagian ketiga nih, trik kurangi zat aditif. Kalau tadi kita udah nambahin hal-hal yang bagus, sekarang saatnya kita secara strategis membuang hal-hal yang nggak kita inginkan. Caranya gampang banget. Pertama, selalu buang air rebusan pertama pas kalian masak mie instan. Ganti pakai air panas yang baru. Ini ngebantu banget buat membuang sebagian kecil residu kimia dan kelebihan patinya. Kedua, buat ngendaliin asupan natrium, pakai setengah atau 2/3 aja dari bumbu instannya. Gak usah semuanya. Kalau takut rasanya hambar, kompensasi pakai bumbu alami yang luar biasa nikmat, kayak bawang putih geprek, lada putih, atau irisan cabai segar. Ketiga, kalau kalian pakai makanan kaleng kayak sayuran atau kacang-kacangan, biasakan selalu bilas pakai air mengalir. Air rendaman kaleng itu ibarat lautan garam pengawet, jadi ngebilasnya adalah trik hacking paling simple yang bisa kalian lakuin demi menjaga kesehatan jantung kalian. Jurus keempat. Pilih metode masak sehat. Sayang banget kan kalau bahannya udah kita modifikasi sedemikian rupa, tapi malah hancur di tahap akhir penyajian? Gimana cara kalian mengeksekusinya di dapur itu ngaruh banget sama respons kimiawi di dalam tubuh kita. Makanan olahan pabrik itu rata-rata emang udah lewat proses penggorengan sebelum dikemas. Jadi, kalau kalian ngegoreng ulang pakai minyak yang melimpah, kalian tuh literally cuma ngundang lemak trans dan jenuh tambahan masuk ke tubuh. Alih-alih digoreng biasa, coba deh pakai air fryer atau oven buat memangkas ratusan kalori ekstra itu.
Terus buat sosis atau bakso, mengukus itu selalu jadi pilihan yang jauh lebih cerdas daripada membakarnya sampai gosong. Kenapa? Karena bagian hitam gosong pada daging olahan itu bisa memicu zat karsinogenik yang berbahaya. Sekarang yang kelima, rahasia urutan makan tepat. Ternyata ini tuh bukan cuma soal apa yang ada di piring kalian, tapi gimana urutan kalian memakannya. Percaya nggak percaya, urutan gigitan ini bisa secara radikal mengubah respons insulin tubuh kita. Mulainya dengan sayuran buat mastiin seratnya masuk lebih dulu. Habis itu lanjut ke sumber protein kayak telur atau daging. Nah, barulah deh di suapan-suapan terakhir, kalian makan karbohidrat olahannya. Kenapa taktik ini bisa bekerja secara ajaib? Karena serat dan protein yang masuk duluan bakalan bertindak layaknya tameng yang melapisi dinding usus kita. Ini super efektif buat menahan dan memperlambat lonjakan gula darah yang biasanya langsung melesat kalau kita makan karbohidrat olahan yang cepat serap. Dan akhirnya, bagian keenam, modifikasi cepat sehari-hari. Ini dia sontekan praktis yang saya saranin buat kalian catat atau ingat-ingat buat rutinitas harian di dapur. Punya roti tawar putih kosong? Upgrade levelnya dengan nambahin selai kacang tanpa gula sebagai suplai protein, plus irisan apel utuh buat ekstra seratnya. Lagi mau bikin pasta instan? Tinggal cemplungin aja beberapa potong brokoli sama cacahan daging sapi asli atau jamur ke dalam pancinya. Atau kalian punya minuman kemasan yang rasanya kemanisan banget? Jangan langsung diteguk, encerkan dulu pakai air putih atau campurin perasan jeruk nipis asli. Modifikasi-modifikasi ini tuh gampang banget, super cepat, dan secara saintifik terbukti bikin makanan-makanan itu jadi jauh lebih ramah buat tubuh kita. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung materi. Setelah ngebahas semua teknik dan trik hacking gizi barusan, pertanyaan saya buat kalian sekarang adalah, gimana kalian bakal mengupgrade makanan instan kalian berikutnya? Kalian sekarang udah punya ilmunya buat jadi seniman di dapur yang bisa mengendalikan apa yang masuk ke tubuh, bukan cuma sekedar jadi penikmat makanan kemasan yang pasif. Ingat, kalianlah yang memegang kuasnya. Selamat mencoba bereksperimen, dan sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya.